shift. Yeah, look, I'm on my way right now. Are you all right with? I'm leaving. Chris, I'm leaving. Get up. Did you hear Just what I stand up. said? My things together. And I'm taking our son. Where are we going? Dad, where are we going? I don't know. Pernahkah Anda merasa seperti tidak ada harapan? Seperti Anda tidak akan pernah mencapai impian Anda. Kamu tidak punya uang, kamu tidak punya tempat tinggal, dan kamu memiliki seorang anak untuk diurus. Tapi apa yang akan terjadi jika Anda tidak menyerah? Apa yang akan terjadi jika Anda terus berjuang? Tonton video ini untuk mengetahui pelajaran hidup yang dapat kita petik dari film The Pursuit of Happiness. Ini bukan film drama yang penuh cerita menyedihkan, melainkan sebuah film perjuangan seorang ayah yang mencintai dan harus membesarkan anaknya yang masih kecil dalam kondisi tidak punya uang, tidak punya rumah, dan tidak punya pekerjaan. Film The Pursuit of Happiness menceritakan kisah Chris Gardner, seorang penjual jalanan yang berjuang untuk memenuhi kebutuhannya dan anaknya yang bernama Christopher. Chris Gardner adalah seorang ayah yang rajin, pintar, semangat, kerja tinggi, dan punya impian yang besar untuk keluarga. Seperti kebanyakan dari kita. Dengan latar belakang seorang sales dan penjual, dia memberanikan diri untuk mengambil sebuah tawaran untuk menjadi distributor sebuah alat kedokteran yang baru dan canggih. Seperti kebanyakan orang yang mempunyai impian yang besar, Chris berani mengambil resiko dan menggunakan hampir seluruh tabungannya untuk membeli stok persediaan alat kedokteran dan berangan-angan memiliki wilayah eksklusif pemasaran di kotanya. Setelah dicoba dipasarkan, dia baru sadar bahwa alat kedokteran itu bagi kebanyakan dokter adalah alat yang cukup mahal dan kurang dibutuhkan. Presentasi demi presentasi ke setiap dokter yang ada di wilayahnya dilakukan, namun hasilnya sama, nihil. Kehadiran seorang anak dan biaya hidup yang terus berjalan membuat si Chris mulai kesulitan dalam keuangan. Istrinya yang harus bekerja 14 jam sehari di tempat laundry demi membantu membiayai keluarganya. Chris Gardner bekerja keras untuk memenuhi kebutuhannya dan anaknya, termasuk keluarganya. Dia memiliki istri bernama Linda, tetapi hubungan mereka mulai renggang karena kesulitan ekonomi. Anaknya dititipkan di sebuah tempat penitipan anak yang murah. Dari pagi dan sorenya dijemput oleh Chris setelah selesai dengan kunjungan ke dokter. Biaya sewa rumah yang tidak terbayar dan beban hidup yang dirasa semakin berat membuat istri Chris tidak tahan dengan kondisi tersebut dan memutuskan untuk pindah ke saudaranya yang ada di New York. Tetapi rasa cinta Chris dengan anaknya, dia yang memutuskan untuk membesarkan anaknya. Suatu hari, kondisi keuangan Chris semakin menjadi-jadi.
Lebih parah, dan akhirnya diusir dari pemilik rumah kontrakan karena sudah tidak membayar biaya sewa berbulan-bulan. Dia juga kehilangan uang simpanannya setelah berinvestasi dalam mesin pencitraan tulang yang tidak laku. It can't be too late. That's my money. How is somebody just gonna take my money? Go into my bank account. I was broke. Chris mencoba untuk menjual mesin pencitraan tulangnya, tetapi dia tidak berhasil. Dia juga tidak dapat menemukan pekerjaan lain. Chris dan Christopher akhirnya diusir dari apartemen mereka. Dad. Let's go. Dan mereka harus tinggal di toilet dan kamar mandi di stasiun kereta api. Where are we going? Dia mengunci pintu agar bisa tidur di dalamnya. Where are we going? I don't know. Berhari-hari Chris dan anaknya seperti itu. Akhirnya Chris bisa menemukan tempat penampungan tunawisma yang memberikan kamar gratis. Make sure Captain America's warm in there. I'll be right outside the door, and I'll be able to hear you if you call me. Tetapi mereka setiap pagi harus membawa barangnya dan setiap sore harus mengantri dengan ratusan tunawisma. Dan bila beruntung baru bisa mendapat kamar. Sambil terus menjual sisa alat kedokteran yang dimilikinya, Chris bertemu dengan seseorang yang memarkirkan Ferrari merahnya dan tampak sangat sukses. Keinginannya untuk sukses membuat dia memberanikan diri untuk bertanya. Questions for you. What do you do and how do you do it? I'm a stockbroker. Stockbroker. Oh. Dari sana timbul impiannya lagi, dan dia mencoba melamar di sebuah perusahaan sekuritas untuk menjadi seorang pialang saham. Jay says you're pretty determined. He said you're smart. Yes, sir. I want to learn this business. Have you already? I don't know how you did it off in there. Thank you very much, Mr. Twistle. Hey, now you can call me. Perusahaan tersebut menawarkan pendidikan selama 6 bulan untuk bisa menjadi calon pialang saham. Setelah 6 bulan pendidikan, mereka hanya memilih 1 dari 30 orang. Setelah 6 bulan pendidikan, mereka hanya memilih 1 dari 30 orang peserta untuk diterima menjadi pialang saham. Dan selama 6 bulan pendidikan, tidak memberikan gaji apapun. Demi impian barunya tersebut, Chris rela melewati proses pendidikan dan seleksi yang berat tersebut. Dia harus bisa mengatur dan menghadapi banyak kesulitan, antara belajar menjadi pialang saham, mengantar dan menjemput anaknya di tempat penitipan anak, antri di sore hari di tempat penampungan tunawisma, sering tidak makan agar menghemat uang yang tinggal sedikit, dan masih harus mencari calon pelanggan untuk perusahaan pialang saham. Yes, sir. No, sir. That's it. Qualified persons are interested in investing. Chris tetap gigih dalam mengejar impiannya untuk menjadi pialang saham. Dia mengikuti program magang di Dinwiddie Reynolds, dan dia bekerja keras untuk membuktikan dirinya. Setelah melalui 6 bulan perjuangan dan semua kesulitan yang harus dihadapi, Chris akhirnya terpilih untuk menjadi pialang saham. Chris. Mr. Fromm, good to see you. Being the... We appreciate that.
Wear one tomorrow, because tomorrow is going to be your first day. Like to work here as a broker? Would you like that, Chris? Yes, sir. Good. Here. Look. No, sir. No, sir. Thank you. Thank you. Dan memulai karirnya di industri itu. Chris Gardner akhirnya menjadi seorang pialang saham yang sukses, yang kemudian mendirikan perusahaan pialang sendiri dan menjadi multimiliarder dan dermawan dalam membantu menyediakan tempat penampungan bagi para tunawisma, mengingat dia pernah mengalami hal tersebut. Pelajaran hidup. Film The Pursuit of Happiness mengajarkan kita bahwa segala sesuatu itu mungkin jika kita memiliki tekad dan keyakinan yang kuat. Film ini mengajarkan kita untuk tidak menyerah pada impian kita, meskipun kita menghadapi kesulitan yang besar. Film yang merupakan kisah nyata dari seorang yang berjuang dari nol hingga mencapai impiannya. Anything is possible, atau segala sesuatu itu mungkin. Kalau kita ditanya, berapa besar peluang seseorang yang tidak punya rumah, tinggal di jalanan, dan punya seorang anak yang harus dijaga, dapat menjadi seorang pialang saham yang sukses, dan kemudian memiliki perusahaan pialang saham yang sukses? Kita akan secara jujur akan bilang peluangnya nol, atau tidak ada. Tetapi kisah Chris Gardner membuktikan jika impian dan goal yang ingin dicapai begitu jelas dan kita benar-benar menginginkannya, kesulitan dan tantangan apapun bisa diatasi untuk mencapai sukses. Jangan buat alasan atas kegagalan kita dan menyalahkan situasi atau orang lain, tetapi ambil tanggung jawab pribadi untuk mengatasi kesulitan yang ada. Chris punya segudang alasan dan alibi untuk kegagalannya. Dia bisa saja menyalahkan istrinya yang tidak mendukung dan meninggalkannya. Dia bisa saja menyalahkan orang yang menawarkan peluang alat kedokteran yang membuat dirinya bangkrut. Dia bisa saja menyalahkan Tuhan atas nasib jeleknya. Dan dia bisa saja menyalahkan pemerintah yang tidak membantunya. Tetapi Chris tidak membuat semua alasan tersebut. Dia mengambil tanggung jawab dan mengambil tindakan untuk merubah nasibnya. Banyak orang hanya berkeluh kesah dengan situasi yang ada, tetapi seseorang pemenang akan ambil tindakan untuk merubah situasi yang ada. Dalam hidup, kita harus mengambil banyak keputusan dan kadangkala keputusan yang kita ambil adalah keputusan yang salah. Itu wajar. Sadarilah hal itu. Hanya ada satu orang yang tidak pernah membuat keputusan yang salah dalam hidupnya. Siapakah orang itu? Orang yang tidak pernah mengambil keputusan. Untuk sukses, kita perlu berani mengambil keputusan. Jika salah, so what? Kita belajar dari kesalahan itu dan lalu ambil keputusan lain yang lebih baik. Itulah cara kerja kehidupan. Lakukanlah pekerjaan atau karir yang Anda senangi dan cintai. Saat Anda melakukan pekerjaan yang Anda senangi, Anda menjadi magnet dan membuat alam semesta mendukung Anda untuk berkembang dengan pesat. Dari buku dan interview yang dilakukan ke Chris Gardner yang asli, dia mengungkapkan betapa dia sejak awal sangat menyenangi segala sesuatu tentang pasar modal, suasana, kecepatan, kompetisi, dan kesenangan yang didapat dari klien yang puas membuat dirinya tertarik untuk terjun total di pasar modal. Jadi temukanlah karir Anda atau bisnis yang Anda cintai. Alam semesta akan mendukung Anda. 7. Oh yeah, lion.